Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, Jalan-Jalan Islami akan membawa kita untuk mengedukasi diri kita masing-masing tentang bagaimana cara membaca dan memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Serta tak kalah pentingnya mengedukasi si buah hati tentang pemahaman Al-Quran tersebut. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, maka bacalah Al-Quran oleh kalian, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam. Inilah Abdurrahman Huzaifi dan Julita, remaja yang istiqomah menghafal Al-Quran. Tempat untuk para calon hafiz dan hafizo ini dinamakan Ahlul Quran Sani. Di ruang yang sangat sederhana, imam dan calon hafiz-hafizol lainnya ditempa untuk menjadi duta penghafal Al-Quran, baik untuk dirinya sendiri, keluarga, agama, dan bangsa. Tadi setelah anak-anak sudah menghafalkan Al-Quran, kebiasaan kita menghafal itu disetorkan, artinya disampaikan, dibaca di depan Ustaz, di depan gurunya, Nah, ini waktu menyetorkan hafalan ini kalian usahakan tidak boleh melihat, namanya menghafal, tidak boleh melihat Al-Quran lagi. Nah, ini kita coba dulu dengar salah seorang dari teman kamu. Nah, silakan. Raden Muhammad Ataya, silakan baca Wabasyiril ladzi. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebagai seorang ustadz atau guru, Ustadz Junaidi sang abi selalu memberikan perhatian yang sama kepada murid-muridnya.
Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, baik, tadi kita sudah dengarkan, teman kalian sudah setoran lagi ya. Nah, sekarang ini tadi kita sudah mengulas Hampir tidak ada dua perbedaan teman kasih kalian yang sayang, setoran. ilmu Alhamdulillah yang ketiga yang diberikan oleh sudah bisa Ustadz dipahami Junaidi ya. kepada buah Bisa hatinya menggunakan imam masalah mat. dan Nah, ini para sekarang calon ini hafiz-hafizah. teman kalian yang lainnya, Karena yaitu itu sudah bersiap-siap cita-cita di sini. beliau yang mulia Kita mendidik silakan. generasi muda yang Qurani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulim minhum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Ya, anak-anak sekalian, kalau kondisi kita setoran, yang namanya dihafal itu itu terkadang kita melapaskan lupa dalam menyetorkan. Jadi ketika lupa itu mungkin diingatkan atau ingat sendiri, tapi untuk menguatkan hafalan itu diulang dari awal ayat. Seperti tadi ada lahum darajat, lupa lahum darajat, tapi diulangi lagi, selesaikan dulu, diulangi lagi dari ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ya, biar hafalan kita ingat. Ketika kita lupa di tengah itu, ulang dari dari awal ayat. Ya, demikian bisa dipahami? Insya Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Lagi wabarakatuh. pada ngaji? Ya Kak, Permisi sebentar. Waduh, ini boleh sambil nanya-nanya ya. Dengan siapa namanya? Julita. Julita. Oke. Dan pemirsa Jalan-Jalan Islami, saat ini saya sudah bersama salah seorang Qori'ah dari Kota Palembang. Kita akan bertanya kira-kira seperti apa proses belajar yang ia lalui hingga membawa ia saat ini sangat mahir membaca Al-Quran. Julita, mulai usia berapa mulai membaca Al-Quran? Kelas 6 SD Kak. Kelas 6 SD. Sekarang usianya berapa? 16 tahun. 16 tahun. Artinya sudah kurang lebih 6 tahun memahami dan belajar Al-Quran ya. Yang memotivasi Julita sendiri untuk kenapa sih bisa tertarik membaca Al-Quran siapa nih? Itu dari kemauan sendiri. Pertamanya ada teman yang ingin ikut ngaji menghafal Quran, terus Julita ikut. Pengen aja gitu menghafal Quran. Jadi Julita ikut-ikut aja. Mulai dari situ
Julita berlomba-lomba untuk misalnya nyetor sama temen tuh selalu menanya, "Hei, ini apa? Sudah Tasya." berapa banyak hafalannya yang dihafal gitu ya? Iya. Awalnya artinya mulai menghafal terlebih dahulu, setelah itu Ya. baru belajar lebih fokus untuk memahami Al-Quran. Kalau untuk aktivitas Julita sendiri di sekolah seperti apa? Di sekolah ya kadang istirahat tuh kalau Tetap menghafal Al-Quran? tetap menghafal Quran, murojaah, dan jika tidak ada guru ya muka Quran terus murojaah, menghafal Quran. Menghafal Quran. Jika tidak ada pekerjaan. Seperti itu. Kalau dari orang tua Julita sendiri seperti apa dukungannya? Support terus Julita jika ingin menghafal Quran, selalu mendukung. Selalu mendukung ya. Kalau boleh tahu sejauh ini prestasi Julita sudah sampai mana melalui Al-Quran sendiri? Ya, tahun ini Julita mau dikirim ke Jakarta untuk mewakilkan Sumsel MHQ One Day One Juz. One Day One Juz, luar biasa sekali. Semoga Julita ini dapat memberikan inspirasi untuk teman-teman yang saat ini menyaksikan Jalan-Jalan Islami. Selain itu, apa lagi yang sudah Julita raih melalui menghafiz Al-Quran? Ya, baru sampai provinsi. Kalau tingkat MTQ udah ke Linggau, Lahat, Banyuasin. Kalau provinsinya. Julita kalau sejauh ini dari kelas 6 SD ya sampai sekarang sudah berapa juz yang Julita hafal? Kurang lebih 11 juz, Kak. Subhanallah sekali pemirsa yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan tayangan ini juga dapat menginspirasi kita bersama. Di usia 16 tahun kini Julita sudah menghafalkan 11 juz. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Artinya pengalaman Julita sendiri sudah banyak sekali melalui hafiz Quran ini. Sekarang bekalnya sudah 11 juz ya. Mudah-mudahan pengalaman Julita yang sudah berlalu menjadi bekal Julita untuk mengikuti One Day One Juz yang akan datang. Amin. Mudah-mudahan lancar ya. Pemirsa, dalam suatu hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya, Allah akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya di hari kiamat kelak, di mana cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari di dunia. Bagaimana dipakaikan kepada kami semuanya itu? Dijawab, karena anakmu telah membawa Al-Quran. Subhanallah.